Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 12 program studi IPS. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatannya dengan cara yaitu jika keluar rumah itu selalu pakai masker. Dan yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan yang ketiga adalah menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Nah, itulah hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah dari penularan atau penyebaran virus COVID-19. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya kegiatan belajar hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah kontemporer dunia. Jadi jika minggu lalu kita sudah belajar mengenai runtuhnya negara Yugoslavia, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai negara Cekoslowakia. Nah, jadi lebih tepatnya untuk materi pada hari ini adalah perpecahan di negara Cekoslowakia. Pada tanggal 1 Januari tahun 1993, Republik Sosialis Cekoslowakia ini pecah menjadi dua negara, yaitu negara Ceko dan negara Slowakia. Nah, faktor apa yang menjadi latar belakang perpecahan dari negara Cekoslowakia ini sehingga kok bisa menjadi dua negara? Nah, untuk mengetahui hal tersebut maka kita perlu memahami dari sejarah bangsa Cekoslowakia, termasuk nanti yaitu kondisi sosial politik dan dua peristiwa penting, yaitu musim semi Praha dan revolusi Bluedruk. Nah, berdasarkan sejarahnya, bangsa Ceko dan Slowakia ini pernah dipimpin oleh seorang saudagar yang berasal dari Kekaisaran Franken yang bernama Samo. Nah, pada saat itu terjadi sebuah konflik. Nah, sebagai seorang pemimpin, Samo ini harus berjuang melawan invasi Turki yang melakukan perluasan wilayah sampai ke Eropa Tengah. Nah, namun sepeninggal Samo, ini ternyata bangsa Ceko dan Slowakia ini kembali terpecah ya. Jadi yang awalnya sudah dapat disatukan oleh Samo, ini ternyata setelah sepeninggal Samo tadi itu menjadi terpecah kembali. Nah, kemudian pada tahun 833 Masehi, seorang kesatria yang bernama Mojomir ini kembali berhasil mempersatukan kedua bangsa, yaitu bangsa Ceko dan Slowakia tadi, dan membentuk sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Moravia Raya. Nah, namun hal tersebut tidak berlangsung lama ketika bangsa Magyar pada tahun 900 Masehi ini berhasil menguasai Moravia Raya. Sejak saat itu maka wilayah timur dari Moravia Raya yang dihuni oleh bangsa Slowakia ini dikuasai oleh bangsa Magyar atau suku Magyar. Nah, sementara bangsa Ceko ini berhasil bertahan dan membentuk sebuah kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Bohemia. Nah, kemudian pada abad ke-10, Ceko ini menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Romawi Suci yang berpusat di Jerman, yang ketika itu dikuasai oleh dinasti Luxembourg dan dinasti Habsburg. Dengan demikian maka secara kultur atau secara budaya maka kedua bangsa ini memiliki kultur yang berbeda, di mana kalau wilayah Ceko atau bahasa Ceko ini dipengaruhi oleh budaya Jerman, sementara wilayah Slowakia ini dipengaruhi oleh budaya Magyar. Nah, hal inilah nanti yang akan menjadi salah satu penyebab perpecahan negara Cekoslowakia. Nah, kemudian menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1918, Kekaisaran Austro-Hungaria ini runtuh. Nah, dengan runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria ini berarti telah membuka jalan untuk membentuk sebuah negara atau mempersatukan kedua bangsa tadi ya, bangsa Ceko dan Slowakia menjadi kesatuan, itu Cekoslowakia. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, seorang tokoh berkebangsaan dari Ceko yang bernama Thomas Garrigue Masaryk beserta utusannya ini menghadiri sebuah pertemuan yang diadakan di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah,
Dalam sebuah nota kesepahaman Pittsburgh pada tanggal 31 Mei tahun 1918, ini menyetujui pembentukan sebuah negara federal yang terdiri dari dua negara bagian, yaitu Ceko dan Slovakia. Kemudian pada tanggal 18 Oktober tahun 1918 ini, Thomas Garrigue Masaryk ini mengumumkan proklamasi kemerdekaan negara Cekoslowakia, dan ia juga terpilih menjadi presiden pertama dari negara Cekoslowakia. Dan kemudian pada masa pemerintahan Presiden Edvard Benes, bentuk negara federal dari Cekoslowakia ini kemudian dihapus dan digantikan dengan bentuk negara kesatuan. Nah, itulah sejarah singkat dari negara Cekoslowakia. Berikutnya adalah bagaimana dengan kondisi sosial politik ekonomi dari negara Cekoslowakia ini. Nah, jadi pada bulan Maret tahun 1939, pasukan Nazi ini berhasil menguasai wilayah Cekoslowakia, sehingga pada saat itu Hitler ini memasukkan wilayah Ceko menjadi wilayah kekuasaan Jerman, sementara wilayah Slovakia ini dijadikan sebagai negara satelit atau negara boneka dari Jerman itu sendiri. Nah, berikutnya ketika jatuhnya front timur ke tangan Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua yang diikuti dengan kekalahan Nazi Jerman ini, maka memuluskan jalan bagi Partai Komunis Cekoslowakia menuju tampuk kekuasaan. Nah, dengan demikian maka Cekoslowakia ini berada di bawah kendali Partai Komunis Cekoslowakia, dan Uni Soviet ini kembali berhasil mempersatukan kedua bangsa, yaitu bangsa Ceko dan bangsa Slovakia, menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Cekoslowakia. Nah, selama negara Cekoslowakia ini dipimpin oleh PKC atau Partai Komunis Cekoslowakia ini, oposisi di Cekoslowakia ini tidak dapat berkutik. Jadi siapa saja yang tidak sependapat dengan pemerintahan PKC ini maka dianggap sebagai musuh negara. Jadi artinya di sini adalah kehidupan pada saat itu jauh dari kata demokratis. Jadi keterbukaan yang minim, ketakutan di mana-mana, dan hak untuk berpendapat itu dibungkam. Nah, ini adalah kondisi pada saat PKC ini berada di tampuk kekuasaan. Berikutnya adalah sebagai reaksi dari dominasi partai PKC yang telah membatasi hak hidup dari warga Cekoslowakia ini. Pada tahun 1968 ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat menentukan nasib kedua bangsa, yaitu bangsa Ceko dan bangsa Slovakia. Peristiwa tersebut dinamakan dengan Musim Semi Praha. Musim Semi Praha ini adalah sebuah reformasi dan kebebasan pada masa pemerintahan Alexander Dubček, yaitu seorang presiden reformis sekaligus sekretaris jenderal Partai Komunis Cekoslowakia. Di bawah slogan sosialisme berwajah manusiawi, Alexander Dubček ini mendorong desentralisasi parsial dalam bidang ekonomi dan politik, serta menegakkan demokrasi, yaitu kebebasan pers, kebebasan bepergian, dan kebebasan dalam hal berbicara. Nah, periode musim semi Praha ini dimulai pada tanggal 5 Januari tahun 1968 dan berakhir pada tanggal 21 Agustus tahun 1968 ketika Uni Soviet beserta sekutunya Pakta Warsawa ini menyerang Cekoslowakia untuk menghentikan reformasi tersebut. Nah, dalam peristiwa tersebut seorang tokoh yang anti komunis yang bernama Václav Havel ini berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh militer Uni Soviet. Nah, dengan demikian banyak sekali kebijakan dari peristiwa atau periode musim semi Praha ini yang dihapus ya. Nah, satu-satunya reformasi yang selamat ya dari serangan Uni Soviet ketika menghentikan reformasi musim semi Praha ini, yaitu adalah pemberlakuan desentralisasi parsial dalam bentuk penerapan kembali bentuk negara federal di Cekoslowakia, itu tepatnya dimulai pada tanggal 27 Oktober tahun 1968. Nah, kemudian pada tahun 1971 Gustav Husek ini terpilih menjadi presiden dan sekjen dari Partai Komunis Cekoslowakia, dan ia ini berhasil mempertahankan bentuk pemerintahan federal. Nah, namun pada saat yang sama ia ini berhasil memperkuat kekuasaan yang berpusat di wilayah Praha, dan ironisnya bahwasanya Gustav Husek ini adalah orang yang
berkebangsaan dari Slovakia. Nah, inilah nanti yang akan menjadi konflik baru yang disebut dengan sebuah sentimen dan gerakan separatis yang kembali meningkat pasca jatuhnya komunis pada tahun 1990-an. Nah, berikutnya sejak pemimpin Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev ini menerapkan dua kebijakan, yaitu glasnost dan perestroika pada tahun 1985, pemerintahan Cekoslowakia ini juga terpengaruh atau mendapatkan pengaruh dari kebijakan tersebut. Akibatnya pemerintah di Cekoslowakia ini menjadi lebih luas. Nah, namun kendati PKC atau Partai Komunis Cekoslowakia ini mendukung kebijakan tersebut, pembenahan di Cekoslowakia ini minim sekali terjadi. Akibatnya pada tahun 1980-an tingkat perekonomian atau perkembangan ekonomi di Cekoslowakia ini menurun drastis. Keadaan tersebut tentunya memicu rakyat untuk turun ke jalan menuntut sebuah reformasi. Dan puncaknya itu terjadi pada sebuah revolusi yang dinamakan dengan Velvet Revolution atau Revolusi Bludru yang terjadi pada tanggal yaitu 17 November sampai dengan tanggal 29 Desember tahun 1989. Nah, dalam reformasi tersebut masyarakat Cekoslowakia ini menuntut akan penghapusan sensor. Artinya di sini adalah kebebasan pers, kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Ini yang diinginkan oleh masyarakat di Cekoslowakia. Selanjutnya yang kedua adalah menuntut untuk dibebaskannya seorang tokoh yang bernama Václav Havel. Ini adalah seorang tokoh yang menjadi pejuang dari reformasi Cekoslowakia. Dan yang ketiga tuntutan mereka ini adalah bahwasanya Cekoslowakia ini harus menerapkan reformasi total. Ini adalah tiga tuntutan yang terjadi pada revolusi Bludru. Nah, dengan adanya tuntutan tersebut yang diikuti dengan runtuhnya Uni Soviet, maka rezim komunis di Cekoslowakia pun ikut runtuhnya. Jadi ini adalah nanti yang akan menjadi penanda berakhirnya negara kesatuan Cekoslowakia. Nah, itulah kondisi sosial politik yang terjadi di negara Cekoslowakia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pecahnya negara kesatuan Republik Sosialis Cekoslowakia menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Usai rezim komunis yaitu PKC tadi berhasil diruntuhkan, maka konflik yang sudah lama terpendam ini muncul kembali. Jadi yang dimaksud konflik di sini adalah ketegangan antara dua bangsa, yaitu bangsa Ceko dan bangsa Slovakia. Konflik tersebut menyangkut akan stabilitas politik dan potensi aspirasi yang diinginkan dari kedua bangsa, yaitu bangsa Ceko dan bangsa Slovakia. Nah, hal itulah nanti yang akan menjadi tantangan bagi presiden baru Cekoslowakia yang bernama Václav Havel. Václav Havel ini adalah presiden non-komunis yang terpilih menjadi presiden baru yang juga memperjuangkan hak asasi manusia di Cekoslowakia. Nah, selain itu, selain gesekan aspirasi dari kedua bangsa, perpecahan di Cekoslowakia ini juga disebabkan karena permasalahan ekonomi. Nah, jadi pada tahun 1991 total gross domestic product atau GDP yang didapatkan Ceko ini 20% lebih tinggi daripada yang didapatkan oleh Republik Slovakia. Nah, selain itu pada bulan Januari tahun 1991 sebuah subsidi sosial yang biasanya diberikan ke Republik Slovakia itu juga mulai dihentikan oleh Republik Ceko. Pada tahun itu juga beberapa tokoh dari Slovakia ini menghendaki kesatuan yang lebih longgar. Sementara Partai Nasional dari Slovakia ini menghendaki sebuah kemerdekaan yang penuh, artinya melepaskan diri dari negara kesatuan Cekoslowakia. Nah, dengan adanya berbagai macam tuntutan dan kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas antara dua bangsa tadi, pemerintah pusat ini bertindak secara tegas, yaitu untuk menghindari terjadinya perpecahan antar dua bangsa, yaitu bangsa Ceko dan bangsa Slovakia tadi. Namun bangsa Slovakia ini tetap menginginkan sebuah reformasi total, yaitu adalah desentralisasi. Inilah yang menjadi keinginan dari bangsa Slovakia tadi. Nah, setahun kemudian, yaitu pada tahun 1992, kedua tokoh dari Republik Ceko dan Slovakia, di mana Republik Ceko ini diwakili oleh Václav Klaus dan Republik Slovakia ini diwakili oleh Vladimir Mesian. Ini
sepakat untuk mengadakan sebuah perundingan. Nah, perundingan tersebut intinya adalah untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua bangsa. Dan pada waktu itu ada dua opsi pilihan. Nah, opsi yang pertama adalah federasi secara ketat. Artinya di sini adalah kekuasaan secara penuh kepada negara bagian. Yang kedua, opsi yang kedua ini adalah kemerdekaan secara penuh antara kedua bangsa. Nah, pada waktu itu sekitar bulan Juli tahun 1992, bangsa Slovakia ini memilih opsi yang kedua, artinya adalah mendeklarasikan sebuah negara yang merdeka, yaitu negara Republik Slovakia. 6 hari kemudian, kedua perwakilan tokoh tadi, yaitu Klaus dan Mesiak ini menandatangani pembubaran Cekoslowakia yang bertempat di Bratislava, ibu kota Slovakia. Akibat kekecewaan tersebut, maka Presiden Cekoslowakia yang saat itu dijabat oleh Václav Havel ini juga mengundurkan diri sebagai Presiden Cekoslowakia. Nah, setelah itu diadakan serangkaian perundingan supaya dalam perpecahan itu berjalan dengan damai. Nah, puncaknya pada bulan November tahun 1992, Majelis Federal ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 541 mengenai pembagian properti antara Republik Ceko dengan Republik Slovakia. Dan pada tanggal 25 Desember tahun 1992, Cekoslowakia ini resmi dibubarkan. Jadi pembubaran negara Cekoslowakia ini dapat dikatakan berjalan lancar, aman, dan damai. Nah, itulah sedikit mengenai gambaran perpecahan negara Cekoslowakia. Nah, dari beberapa rangkaian dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai latar belakang atau penyebab dari perpecahan negara Cekoslowakia ini. Yang pertama adalah dari faktor internal atau faktor dari dalam negeri, yaitu perbedaan latar belakang sejarah. Nah, pada uraian yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya antara bangsa Ceko dan bangsa Slovakia ini memiliki sebuah kebudayaan atau kultur yang berbeda. Meskipun mereka ini berasal dari leluhur yang sama, di mana kalau bangsa Ceko ini dipengaruhi oleh kebudayaan Jerman, sementara bangsa Slovakia ini dipengaruhi oleh budaya Magyar. Nah, dengan perbedaan kultur dan budaya dari kedua bangsa tadi, tentunya kedua bangsa ini membentuk suatu identitasnya masing-masing. Bahkan persatuan kedua bangsa ini tidak pernah menjadi cita-cita atau aspirasi dari keinginan kedua bangsa. Jadi yang menginginkan persatuan dan kesatuan ini adalah pihak luar. Siapa itu? Yaitu adalah Uni Soviet. Maka dari itu Uni Soviet ini terus menanamkan pengaruh komunisnya di wilayah Cekoslowakia ini. Nah, berikutnya yang kedua itu adalah dari faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu runtuhnya negara-negara satelit Uni Soviet. Nah, jadi setelah rezim komunisme di Cekoslowakia ini runtuh, maka pada waktu itu juga menandai sebuah era baru, yaitu era kebebasan. Jadi pada waktu itu muncul sebuah harapan dengan adanya era kebebasan ini akan membawa kedua bangsa ini menjadi lebih baik dibandingkan pada saat rezim komunisme ini berkuasa di Cekoslowakia. Nah, optimisme tersebutlah nantinya akan membangkitkan rasa percaya diri untuk dapat mengatur negaranya sendiri, termasuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Nah, keyakinan tersebut didapat ketika mereka ini menyaksikan seperti negara Amerika Serikat dan Eropa ini dapat berkembang dengan pesat ketika mereka ini ditopang oleh sendi utama, yaitu era kebebasan. Hal itulah nanti yang akan menjadi pendorong bangsa Ceko dan bangsa Slovakia untuk memisahkan diri dan menjadi negara yang merdeka. Nah, berikutnya yang ketiga adalah faktor khusus. Faktor khusus ini adalah bahwasanya bangsa Slovakia ini dianggap sebagai anak tiri dari negara Cekoslowakia. Nah, apa maksud dari ungkapan tersebut? Jadi maksudnya anak tiri di sini adalah bahwasanya kedua bangsa ini meskipun mempunyai leluhur yang sama, namun mereka ini mempunyai nasib yang berbeda. Nah, hal tersebut terjadi ketika masa pemerintahan Boris Presmilov. Nah, ketika itu kota Praha atau sekarang menjadi ibu kota dari Republik Ceko ini tumbuh sebagai kota yang maju. Nah, sebaliknya yaitu ibu kota dari Slovakia, Bratislava ini tidak mengalami sebuah kemajuan karena berbagai macam dana pembangunan itu diarahkan ke Praha. Jadi istilahnya Bratislava ini hanya mendapatkan sedikit subsidi dari pemerintah pusat.
Nah, kesenjangan ekonomi inilah nanti yang akan menjadikan kecemburuan sosial antar kedua bangsa. Nah, itulah materi untuk hari ini mengenai perpecahan Cekoslowakia. Nah, jika ada pertanyaan dapat ditanyakan secara langsung atau melalui media WhatsApp dan Google Classroom. Sebelum saya akhiri, di sini saya mengingatkan kepada seluruh siswa kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku supaya kita semua dapat terhindar dari virus COVID-19. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.